Para jamaah Masjid An-Nahdhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan sehat jasmani dan juga rohani. Sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk terus mengupgrade ibadah kita, yaitu dengan berjamaah dan juga hadir di majlis-majlis ilmu dan juga majlis-majlis para alim ulama. Dan alhamdulillah ini adalah Ramadan yang pertama yang mana yang sudah kita rindu-rindukan dengan doa pastinya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan kita sekarang berada di awal ataupun di tengah-tengah bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini adalah salah satu bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Apa kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau kulla sanah an takuna Ramadan." Jika umatku tahu apa yang ada dalam Ramadan, maka mereka berharap jikalau seluruh bulan yang ada adalah bulan suci Ramadan. Dalam ayat lain yang berkaitan tentang puasa, yang mana yang ibadah yang sedang kita jalani, duribat alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Di mana kalian semuanya akan diliputi kehinaan di mana saja berada, kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan nas, menjaga hubungan baik terhadap Allah dan juga hubungan baik terhadap manusia. Dalam ibadah-ibadah yang ada dalam syariat Islam mengandung dua kategori, hablum minallah dan juga hablum minan nas. Syahadat yang menjadi rukun Islam yang pertama kaitannya dengan hablum minallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa hablum minan nas, yaitu bersaksi bahwa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian salat yang kita jalankan mengandung aspek nilai, mungkin yang rutinitas yang kita lihat adalah dengan bersujud, dengan tadarru', dengan takbir, dengan ruku' dan yang lain. Ini adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ayat lain dijelaskan bahwa innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi fungsi salat adalah bagaimana setelah salat atau selepas salat atau pasca salat, sikap kita, kontrol kita, orang para musolli ini mampu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang mana perbuatan mungkar ini lebih kaitannya dengan hubungan sosial. Bagaimana berbuat baik terhadap tetangga, bagaimana berbuat baik terhadap kolega, bagaimana tidak menyakiti sesama, bagaimana fungsi salat itu mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian zakat sudah pasti perintah Allah, hablum minallah, akan tetapi fungsinya juga tidak lain, tidak sama adalah untuk hablum minan nas. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab ila akhirih. Kemudian ibadah puasa yang sedang kita jalani kaitannya dengan hablum minallah dan juga hablum minan nas. Hablum minallah adalah kejujuran kita dengan menjalankan puasa, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Kejujuran kita kepada Allah, di mana bisa saja kita masuk kamar mandi mungkin, terus kemudian minum es degan misalnya, bisa saja. Tapi karena ketakwaan kita kepada Allah, maka kita mengurungkan itu. Ini adalah kaitannya hablum minallah, kejujuran kita kepada Allah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana fungsi dari puasa juga hablum minan nas. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Terkadang banyak sekali orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena tangannya tidak ikut berpuasa, karena mulutnya tidak ikut berpuasa untuk menggunjing orang lain, karena kakinya tidak ikut berpuasa untuk melaksanakan maksiat-maksiat yang dijalaninya.
Artinya di sini bahwa fungsi puasa selain kejujuran kita terhadap Allah hablum minallah juga memiliki fungsi bahwa ketika puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga tanpa diimbangi dengan puasa untuk menyakiti orang lain misalnya, untuk menggunjing orang lain, untuk menghibah orang lain, dan juga untuk menyakiti orang lain dengan tangan dan juga kaki kita, maka yang kita dapatkan adalah hanya dahaga dan juga lapar. Dan juga dalam maqalah lain dikatakan bahwa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Banyak orang yang hanya beribadah pada bulan suci Ramadan tapi hanya mendapatkan lelah, hanya mendapatkan capek saja. Kemudian selanjutnya adalah ibadah haji yang mungkin barangkali kita mengetahui bahwa dengan pakaian yang sama, menghadap Allah yang sama, Al-Quran yang sama, dan juga dengan kalimat yang sama. Namun di sana ada juga hubungan terhadap sesama manusia. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bahwa aturan-aturan dalam ibadah haji adalah bagaimana manusia yang sedang memakai pakaian ihram atau yang disebut sebagai muhrim. Ini jangan sampai salah sebut ini. Biasanya mahram atau muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang memakai pakaian ihram. Kalau mahram adalah orang yang diharamkan. Nah, ini terkadang anak-anak muda ini suka salah tangkap. Ini kamu nggak muhrim dengan saya. Yang benar adalah mahram. Ibadah haji yang mana digariskan di situ al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha, maka dilarang berbuat rafath, wala fusuqa, dilarang berbuat fasik, menyakiti orang lain, wala jidala, bahkan berbantah-bantahan dalam ibadah haji adalah sebuah larangan yang sangat dicegah agar supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran ibadah haji. Dari sini kita bisa melihat bahwa ibadah-ibadah memiliki aspek dampak bagaimana tidak hanya hubungan kita kepada Allah tapi juga tanggung jawab kita terhadap sesama. Bisa dikatakan bahwa diterimanya ibadah kita, puasa kita, haji kita, kemudian zakat kita adalah bagaimana ketergantungan kita memperlakukan hablum minan nas dengan lingkungan-lingkungan sosial yang ada di kiri kanan kita. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dalam kitab Durratun Nasi dikatakan as-siyamu thalatha maratib, atau puasa ini dibagi menjadi 3 golongan atau 3 martabat. Yang pertama adalah shaumul awam, puasa orang-orang yang umum, di mana yang hanya menahan lapar dan dahaga. Kemudian ada shaumul khawas, puasanya orang yang mampu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menjauhkan dari apa yang menjadi makruhat, sesuatu yang dilarang atau yang bahkan makruh. Dan juga shaumu khawasil khawas yang dijalankan oleh para anbiya wal mursalin. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga kita mampu diri kita menjadi puasa-puasa yang berkualitas dengan menjadi pribadi-pribadi yang hablum minallah dan juga hablum minan nas, karena diterimanya ibadah kita juga adalah berbaik kepada orang yang ada di sekitar kita.